Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Kali ini kita masuk kelas 10 Putri 3 ya. Sebentar kita masuk kelas dulu. 10 Putri, maaf 10 Putri 1 ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Oke, teman-teman, masih ingat nggak kemarin di materi sebelum materi ketiga ya, kita ada ngomongin soal cabang-cabang iman, betul ya? Sarah, betul Oh, ya? Sasa, betul nggak ngomongin cabang-cabang iman? Termasuk nanti di PAS itu juga keluar biasanya. Nah, perilaku termasuk orang yang beriman ya, tentu kalau kita masuk ke materi 3 nanti eh, salah satunya ya menghindari foya-foya, menghindari hasad, terus apa lagi? iya, Ria, ah, terus sum'ah, terus yang sombong tuh apa? takabur. Takabur. Terus kalau hasad kemarin apa hasad? Hanan masih Kenapa, Pak? hasad apa hasad Hanan? Iri. Iri. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman semua, di kesempatan eh, pagi ini kita review sedikit saja sebelum nanti bab yang tadi harus dihindari apa saja biar kita termasuk orang yang beriman. Berfoya-foya. Foya-foya, terus Iya, sum'ah, takabur, hasad. hasad, itu yang harus dihindari. Caranya dengan apa? Cara Senantiasa menghindarinya? mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Terus apa lagi? Sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Rendah hati sama rendah diri itu sama nggak sih? Sasa, Gania, Beda. 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 Bedanya di mana? Ayo ngomong aja. Kalau rendah diri tuh kayak malu gitu. Rendah diri kayak malu. Ada yang lainnya? Raya? Ntar Pak. Ayo cepetan. Kalau rendah diri itu eh kurang percaya diri, tapi kalau rendah hati itu kayak sombong gitu. Loh, rendah hati sombong, rendah diri Eh, kurang rendah hati itu tidak sombong. oh, Rendah diri itu kurang percaya diri. bahas bahasa Islaminya rendah diri apa? Oh, rendah diri, rendah hati, mohon maaf. Ada yang tahu menjawab langsung dah. Tawadu apa Pak? Tawadu. Siapa tadi jawab tawadu tadi? Saya. Oh. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita nih ya diajari oleh Rasulullah SAW untuk menghindari sifat-sifat yang kurang baik tadi itu. Foya-foya, kemudian apalagi? Hasad, takabur, dan Iya, ria. Ya, itu harus dihindari. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? karena tercela. Tercela. Karena banyak dampak negatifnya. Betul enggak? Iya enggak? Betul. Iya.
Betul, Pak. Iya, dampak negatifnya apa? Misalnya yang foya-foya, dampak negatifnya apa? Uangnya cepet habis. Uangnya cepet habis. Iya kalau pas punya duit, kalau pas nggak punya duit terus foya-foya, apanya yang mau dipakai foya-foya kan gitu. Wes gak duit-duit ya gayanya sok tajir, akhirnya apa? Makan aja susah, ya kan? Kerepotan sendiri, ya. Jadi foya-foya itu lebih ke gaya hidup biasanya. Dan biasanya katanya teman-teman, betul nggak ya? Eh, kita foya-foya itu tanpa sengaja, Pak. Ya. Jadi lebih kepada kalau pas lagi punya duit, pas lagi di depan belanjaan gitu kalap Pak kita Pak. Nggak ada remnya. Betul nggak? Ya, itu foya-foya. Dampaknya salah satunya ya. Selain itu tentu kalau sudah habis uangnya segala macamnya ya, kalau orang terbiasa hidup foya-foya ya, terus pas lagi nggak ada yang terjadi apa? Stres itu Stres, Pak. diakibatkan dari apa? Nggak punya uang. Depresi. Iya, saya pengen belanja Pak kemarin. Ya. Terus caranya menghindari foya-foya apa? Berarti Hemat. Sedekah, sedekah. Gaya hidup hemat, sederhana. gaya hidup Wede sederhana. Rahma. Terus apalagi? Bersyukur. Selalu Bersyukur. bersyukur. Terus apalagi masa Gania, Dava ini diem aja. Kelasa, Rendah hati, ya Pak. rendah Rendah hati. hati. Menentukan skala prioritas. Betul sekali, menentukan skala prioritas itu penting tuh. Bagi ibu-ibu nanti ya, kalian kan nanti akan jadi ibu-ibu. Harus punya skala prioritas, apalagi ya kalau suami kita gajinya gini. Kalau gajinya gini kan kita harus pinter-pinter memanage tuh. Ya. Skala prioritasnya dipakai. Mana yang lebih dulu harus dibelanjakan? Primer, sekunder atau apa? Tersier? Yang primer dulu apa yang sekunder dulu? Primer. Primer. Ya, barang pokok dulu. Baik. Nah, kemarin kalau riak apa sih kalau riak? Riak. Pamer. Hmm? Pamer. Pamer. Kalau sum'ah? Sum'ah itu pengen didengarkan. Ayo. Sum'ah itu pengen didengarkan. Biasanya ada nggak sih di kita yang kayak gitu? Aku tadi loh ini apa bayarin si Sasa, dia makannya banyak banget gitu, tapi nggak apa-apa, aku udah niat sedekah tak bayarin. Ya. Kalau riak tadi apa? Ingin dilihat. Pamer. Pamer. Ingin memperlihatkan. Lah terus Menampakkan. kalau misalnya nih kita kemarin, misalnya nih satu kelas sama Bu Mega, yuk kita di akhir semester ini apa ngumpulkan barbeque sama uang sekedarnya, terus kayaknya di sana ada ini panti asuhan, yuk kita ke sana, ya kan? Habis itu untuk dokumentasi nih kita live IG gitu ya, gimana itu? Masuk ke ria nggak itu? Masuk. Masuk. Ria tuh ada yang perbuatan juga nggak sih? Maksudnya gimana ria ada yang perbuatan? Ria ada niat sama ria perbuatan. Terus gimana? Riak itu ada dua. Riak dalam hati, yaitu niat tadi itu. Riak yang bentuknya perbuatan. Nah, riak yang dalam hati disebut apa? Halis. Khalis. Kok kholas? Khalis, ya. Betul enggak? Khalis. Rahma, khalis artinya apa Rahma?
melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Terus kalau yang satunya Ria, syirik. syirik. Ya, Artinya melakukan suatu perbuatan karena niatnya menjalankan perintah Allah dan ingin mendapat sanjungan dari orang lain. berarti kalau kholis itu hanya pengen disanjung atau dilihat oleh manusia. Kalau yang syirik berarti Allah dan manusia. Manusia. Terus gimana caranya kita beribadah tapi tidak pengen atau tidak mengharapkan imbalan dari Allah? Karena memang kita manusia itu beribadah kan harapannya diberikan pahala oleh Allah kan? Betul enggak? Betul. Betul. Nah, cara untuk menghindarinya gimana? Kita harus tumbuh rasa cinta terhadap Allah agar beribadah karena rasa cinta terhadap Allah. Masya Allah, ini yang ngomong Lalu, orang Pak. Terus apalagi cara untuk menghindari? memperbanyak ingat kematian. Memperbanyak ingat kematian. Hubungannya apa dengan riya atau sum'ah tadi itu? Mengingat kematian itu. Kalau dipujikan kita bisa buat kita lalai. Terus itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Betul. Yang lainnya apa lagi? Caranya untuk menghindari riya dan sum'ah tadi itu? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Caranya gimana? Loh, katanya memperbaiki niat. Niatnya dibaiki lebih ke apa sih, niat buat Allah aja gitu. Oh, gitu. Buat ibadah. Niat itu tempatnya di mana sih teman-teman? Hati. Kalau ngomongin hati, Indi langsung duluan. Hati-hati ya, jangan bermain hati, nanti sakit hati. Ya. Jadi hati kita, ya, niat yang ada di dalam lubuk hati kita ini yang harus kita perbaiki. Ya kalau tadi misalnya pengen berbuat itu dalam hatinya biar dilihat bahwa kita ini orang yang rajin berderma, rajin bersedekah, maka diperbaiki lagi, dirubah niatnya. Ya, dirubah ya. Ya Allah, ya. Kita pengen bersedekah ini hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Caranya seperti apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau bisa kita bersedekah dengan tangan kanan, itu tangan kiri ini tidak melihat sama sekali. Maksudnya apa? Jangan sampai itu ya. Jangan sampai kita bersedekah itu kanan kiri kita ini mengetahui, ya. Agar apa? Tidak timbul dalam hati kita ini godaan setan tadi berupa sifat, ya. Apa tadi? Riya dan sum'ah tadi itu, ya. Selanjutnya ada sifat takabur. Gania nih, saya pengen Gania atau Raisel boleh. Takabur itu artinya apa? Sekarang mumpung kita Rasa lebih hebat dari orang lain. Rasa lebih hebat dari orang lain. Terus ini sering kali muncul nggak dalam diri kita? Halo? Sering, Sering. Pak. Iya. Sampai terlalu sering lah ya. Kenapa takabur itu nggak boleh? Ada dampaknya. Tapi dampak positif apa dampak negatif? Negatif. Kalau dilarang berarti banyak dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa sih? Dibenci Allah dan dijauhi oleh masyarakat. Dibenci Allah. Dibenci Allah, dibenci, dijauhi masyarakat. Terus Dimasukkan ke dalam neraka. Terus mendapat siksa dan kehinaan di akhirat. Mata hatinya apa? Tadi ngomongin hati. Ya.
Nah, karena sifat takabur tadi itu banyak dampak negatifnya dan kemudian ini juga termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara menghindarinya gimana? Bersifat rendah hati. Bersifat rendah hati. Terus apa lagi? Menyadari kekurangan. Nah, Amel Mel kameranya dong. Apalagi nyambi masak, Menghargai orang lain. ya. Oke, menghargai orang lain. Terus apa lagi? Menyadari bahwa hidupnya di dunia hanya sementara. Masya Allah. Maksudnya gimana? Apa hubungannya sama takabur? Sama bahwa hidup itu sementara. Habis ini salsa mau tak tanya ya. Salsa gitu, siap-siap. Ayo Bila, dijawab dulu. Hubungannya apa? Karena banyak orang sombong. Sebentar, hidupnya sebentar. Sebelum sementara. dijawab, ini frame-nya kosong tak lihat, hanya gitar. Coba di Bila. Ya, karena kalau kita sombong, Mm-mm. kita lupa akan bekal kita di dunia. Masya Allah, kalau kita sombong maka kita akan lupa bekal kita di dunia ini mau ngapain. Karena apa? Setelah ini kita mati dan menuju alam akhirat. Bekalnya apa? Gitu ya. Kalau kita sombong jadinya lupa, nggak ngurusin bekal kita. Tadi kan tinggi hati, sombong, ya kan? Menunjukkan sifat yang lebih kuat dalam dirinya, ya. Jadi dia memandang orang lain itu di bawahnya dia. Nah, caranya kita menghindari takabur tadi dengan rendah hati, ya, dengan sifat tawaduk tadi itu, ya. Jadi setiap kita pasti memiliki kelebihan, ya enggak? Bukan hanya kita saja yang takabur saja yang bisa lebih tinggi, orang lain juga punya kelebihan. Kita pun juga punya kekurangan. Maka tidak selayaknya kita tadi memiliki sifat takabur tadi. Maka harusnya kita senantiasa tetap rendah hati. Begitu ya teman-teman. Selain takabur, ini terakhir hasad. Biar kita segera closing. Hasad apa hasad? Kelasa. Tidak senang Apa? terhadap kebahagiaan orang lain. Tidak senang terhadap kebahagiaan. Hasad itu katanya Rahma tadi itu adalah merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, dalam artian atau kata lainnya apa? Akanya Dengki. apa? Dengki. Iri. Iri, Pak, iri. Iri, ya. Kalau dengki apa sih? Tapi hasad itu ada yang diperbolehkan enggak? Nanya saya. Ada. Semuanya. Ada. Apa? Ini iri sama orang yang rajin beribadah. 1, terus 2. Dalam satu hadis Nabi, la hasada illa fisnataini. Apa mah? Jadi tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, kita itu boleh iri atau boleh hasad kepada siapa? Orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu harta itu digunakan untuk apa? Menegakkan hak dan kebaikan. Itu yang pertama, kita boleh iri kepada siapa? Kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, kekayaan, tetapi hartanya dibelanjakan ya di jalan Allah untuk menegakkan kebaikan dan sesuatu yang hak. Itu boleh iri kepada dia. Kata Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita boleh iri kepada siapa? Kepada orang yang diberi apa? Ilmu atau hikmah, ya. Lalu ilmu itu diajarkan, diamalkan kepada orang lain. Kita boleh iri sama, oh si Rahma itu ilmunya banyak ternyata ya. Aku pengen kayak dia. Ya, kenapa? Karena dia bisa ngerjain. Imam Al-Ghazali ya katanya ya.
Jadi jangan sampai kita seperti itu. Oke. Baik, sampai di sini teman-teman untuk hari ini ya. Nanti teman-teman bisa dibaca-baca ulang, dipelajari. Yang kemarin sudah dibikin itu insya Allah banyak ya. Kemarin kan yang kalian bikin itu inti-intinya ya. Nanti penjabarannya dilihat. Hari ini ya, kalian untuk latihan belajar silahkan dibuka halaman 80 ya. Nanti dibuka-buka, dikerjakan ya, pakai latihan belajar. Model-model soalnya kayak gitu. Rahma jangan lebar-lebar nanti. Alhamdulillah sampai di sini. Hari ini kalian silahkan latihan soal ya, halaman 80 selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi next di yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Iwan. Bye, sama-sama.